mungkin contoh ya, Bu Ani ya, beberapa bulan yang lalu kan sempat kayak semacam ada bakso lobster gitu ya. Dulu kan ada satu itu sampai ngantri berjam-jam. Iya. Tapi karena saking banyaknya bakso lobster, Iya. akhirnya menjadi biasa aja. Menjadi gitu. biasa, betul. Menjadi biasa itu sebenarnya nggak apa-apa ketika semuanya itu sama-sama booming. Sama-sama, oh ini omsetnya sama-sama tingginya nggak masalah. Tapi Ya. ketika banyak terus orang itu cuma coba-coba sekali aja terus ya sudah. Nah itu yang akhirnya upayanya itu jadi tidak begitu terasa hasilnya kan. Gitu loh. Jadi upayakan ketika berbeda itu membuat orang itu semakin tertarik dan bertahan pada ketertarikan itu. Nah, kalau misalnya si pengusaha itu gitu ya, merasa ada yang bersaing gitu, ada yang merasa kompetitor, akhirnya dia berubah. Tapi perubahannya itu bukan mengarah positif gitu, negatif. Nah, kira-kira apa yang di ini, Coach Ani, ada saran nggak kira-kira? Apakah kembali lagi ke konsep awal atau memang harus lebih baik lagi gitu? Negatifnya itu gimana? Maksudnya Nggak, negatifnya maksudnya omsetnya mungkin menurun omsetnya gitu. menurun gitu Omset setelah menurun. berubah. Nah, itu segera berubah lagi. Oke. Karena ketika omset menurun kan berarti perubahan atau perbedaan yang dia berikan itu tidak menarik, tidak disukai oleh oke. pelanggan. Bagaimanapun juga karena hidupnya pengusaha itu adalah dari Dari omset. pelanggan, dari omset ya, Iya, maka ya untuk selera itu jadikanlah pelanggan ini sebagai raja. Memang begitu, harus sesuai dengan seleranya konsumen. Kalau yang kita tawarkan sudah sesuai dengan selera, alhamdulillah. Kalau misalkan belum sesuai, cari yang sesuai itu. Jadi meskipun berbeda, tetapi tetap harus disukai oleh customernya. Oke. Iya. Walaupun berbeda tapi memang harus disukai temannya. Betul. Nah, kalau cara kerja Bintang Research itu sendiri tuh bagaimana sih Coach Ani dalam hal ini gitu ya? Kan kadang ada orang yang ingin berubah tapi bingung gitu, pengen seperti apa gitu inovasinya gitu. Iya. Nah, kan Bintang Research saya kira punya solusi gitu. Nah, itu cara kerjanya seperti apa? Mungkin Mitra JC bisa terwawaskan gitu Iya, ilmunya betul. mengenai hal ini. Lakukan riset. Gimana? Lakukan riset. Jadi misalkan dia itu ingin melakukan sesuatu yang berbeda, apakah nanti disukai oleh customer atau tidak. Nah, kalau dia sudah punya konsep, Ya. teskan konsep itu kepada customer. Diteskan, Oh, ini tester disukai gitu atau ya? tidak ya. Jadi diuji cobakan itu bisa uji cobanya itu jangan yang langsung di ini ya, langsung di Baik. dalam penjualan gitu ya. Sebaiknya ada tes, ada mini ini. Memang khusus gitu ya? Mengundang, iya, jadi memang mengundang customer kalau yang seperti ini kira-kira gimana nih, menarik enggak gitu. Soalnya kalau nanti langsung coba-coba deh, itu kan jadi trial and error misalnya. Khawatirnya ketika dia trial begitu dan gagal, itu nanti orang udah langsung ilfil dan nggak mau kembali. Tapi kalau sebelumnya itu dirisetkan dulu, diteskan dulu ke customer tapi belum dijual beneran ya gitu ya. Itu nanti dicoba kira-kira ini menarik enggak gitu. Dan sekaligus menggali ke customer itu dengan studi kualitatif untuk sesuatu yang menarik itu apa gitu loh. Oke. Ditanyakan kepada customer. Apa Iya. sih? Oh, nanti ada saran-saran di situ. Iya, idenya apa itu digali dari customer sendiri, itu apa? Mereka inginkan sesuatu yang beda itu apa gitu. Selain dari yang kita, kalau misalkan kita sudah punya ide, kita tawarkan idenya. Kalau belum punya, ya gali saja dari mereka. Ya, sejauh ini seperti apa biasanya yang banyak orang tuh minta dirubah begitu ya dalam inovasinya gitu dalam berwirausaha? Apakah dari produknya atau jasa pelayanannya atau gimana Coach Ani? Macam-macam ya. Ada yang minta untuk perubahan itu di packaging. Jadi misalkan begini, kondisi seperti ini ya, Oke. CLT biasanya kadang ya. Seperti ini bagaimana penilaian Anda gitu ya. Ini sih sudah bagus tapi ditambah lagi begini gitu. Terus meskipun sudah berbeda, ini sudah bagus sih berbeda tapi masih kurang menarik untuk packagingnya gitu. Warnanya sudah bagus, bahan sudah bagus, tapi ini kotaknya kurang kuat deh. Kalau dibawa jauh nanti jadi rusak misalnya. Nanti itu ditingkatkannya di situ. Itu jadi ditawarkan juga ke customer. Terus diminta masukan-masukan customer itu bagaimana, penilaiannya bagaimana gitu. Ya, Sampai ketemu di angka yang oke, deal ini yang sesuai dengan yang disukai oleh customer, kita go
Oke, oke. Ya artinya memang ini penting ya Mitra JC ya. Kenapa hadirnya Bintang Research di sini atau kenapa harus di riset mengenai masalah-masalah yang terjadi agar ketahuan kira-kira apa masalahnya dan apa kira-kira solusinya sehingga usaha tersebut ya bisa bangkit kembali. Mungkin sebelum ke Coach Wahyu karena memang waktu kita juga sangat terbatas nih kurang lebih 20 menit bicara mengenai perusahaan ataupun produk yang bersifat jasa. Nah kira-kira ada nggak Coach Ani? Mungkin ini sebagai terakhir, nanti saya juga minta terakhir closing statement dari Pak Coach Wahyu, silahkan. Jadi gimana? Untuk jasa itu sendiri seperti apa inovasinya? Inovasi Kalau produk untuk jasa tadi kan kita lebih banyak ngomong produk ya. Oh diferensi. Ya, diferensiasi. Jadi membuat sesuatu itu. Diferensiasi jasa ya. Ya, Berarti membuat difference of. sesuatu yang berbeda pada jasa. Jasanya misalnya apa ini? Bisnis apa ini misalnya? Bisa kayak jasanya? travel haji oke. umroh atau travel Travel luar haji negeri. umroh ini. Jadi untuk travel haji umroh ini umumnya di apa gitu ya. Nah, kita lihat sesuatu yang menarik dari customer itu apa sih? Misalnya, Oke. customer menyukai yang keberatan di mereka gimana sih kalau mau umroh? Aduh, keberatannya adalah di biaya misalnya. Oke, Lakukan inovasi di biaya. Oke. Bagaimana biaya itu misalnya model tabung boleh atau misalnya model cicil gitu ya, atau mungkin model yang bagaimana supaya nanti biaya itu mereka bisa berumroh tapi mereka tidak merasa langsung mengeluarkan dana yang banyak yang memberatkan Ya. gitu, atau mungkin dengan cara apalah yang kira-kira ya tetap tidak melanggar syariat tetapi yang diinginkan oleh customer itu akan terlaksana gitu. Atau mungkin bikin paket ekonomis boleh. Paket ekonomis itu misalnya khusus umroh tapi yang nggak pakai tur yang kemana-mana karena orang tujuannya umroh, jadi ada beberapa paket pilihannya. Ada paket yang khusus umroh saja langsung balik ya, nggak pakai tur, itu untuk memenuhi keinginan orang-orang yang memang tujuannya Hanya hanya umroh ingin umroh saja. saja. Iya. Tapi ada juga nanti paket yang tur kemana-kemana. Kalau turnya biasa anak sini, tambahin lah supaya beda. Ya. Kalau di yang lain mah turnya ke sini. Ini ada turnya ke sini, ada tambahan. Oke. Tambahan tur. Hotel, kalau kemarin bintang 3 kita bintang 4. Ya artinya inovasi itu perlu ya untuk Yes. untuk mengenai ini ya, mengenai bisnis semacam travel haji dan umroh, dan tentunya dibuatlah semacam beberapa paket dan implementasin aja dari produk ke jasa. Sebenarnya nggak beda jauh ya nggak beda jauh dalam hal ini. Baik, terima kasih Coach Ani. Tadi Coach Wahyu nampaknya pengen ditambah nih mengenai tema kita hari ini mengenai diferensiasi of die gitu ya. Tadi kan misalnya seperti halnya travel tadi ya. Banyak sih Mas poin-poin yang bisa dijadikan pembeda. Kalau travel kompetitor biasanya bermain di hotel bintang 3, kita bisa bintang 4. Ya. Ya, atau misalnya kita bermitra dengan pihak di sana, di kantor sana, atau yang lainnya sih. Kemudian saya pengetahuan tentang bisnis travel kurang begitu bagus ya. Iya, iya. Atau misalnya contoh saya terlihat bengkel ya, bisa bengkel, jasa bengkel. Oh iya, jasa bengkel. Nah, bisa kita buat pembeda, misalnya pembeda di sini free angin. Ya. Bisa gitu. Anginnya angin nitrogen loh ya, bukan angin Oh, angin yang biasa. Nah, seperti itu bisa. Atau ganti oli free service, itu bisa pembeda. Ya. Macam-macam. Ya, Macam-macam. nanti tergantung kreativitas si ownernya, sehingga kita tuh kita beda dengan tempat lain, kita jangan disamain lah gitulah. Ya. Itulah. Ya. Karena kalau itu kita berhasil menciptakan perbedaan itu dan itu ditangkap oleh konsumen dengan baik, mudah untuk membuat komunikasinya, membuat brandnya, membranding lebih mudah lagi. Dan insya Allah konsumen juga akan terpatri di ikatan dia, sehingga mudah untuk di personalifikasi ya. Ya. Jadi kalau konsumen mau cari bengkel, udah bengkel itu aja si A lah. yang banyak fitur-fiturnya, Ya. seperti itu karena begitu. Oke, terima kasih Coach Wahyu, Coach Ani sudah bergabung bersama kita di sini, dan Mitra JC. Nampaknya kita juga sudah di penghujung acara di program JC Business Coaching edisi
akhir tahun 2020. Mudah-mudahan di tahun depan juga harus lebih baik daripada tahun ini. Itu tentunya harapan kita untuk bisa lebih baik lagi. Saatnya Bang Dipo Usman mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi